Selamat pagi saudaraku yang baik. Udara pagi hari ini, di akhir pekan ini, dapat kita hirup. Hanya cinta kasih Tuhan yang memungkinkan. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan di hari Sabtu ini diambil dari Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudaraku, ada saatnya kita mengalami kelelahan. Bagi siapa yang melakukan aktivitas dari hari Senin hingga Sabtu ini dengan kesibukan tinggi, pasti lelah. Kita namai kelelahan fisik. Tenaga kita terkuras. Tubuh rasanya perlu istirahat. Kelelahan fisik obatnya relatif mudah. Saudara yang didera kelelahan fisik, beristirahatlah dengan cukup. Niscaya pulih kembali dengan kesegaran tubuh. Simpel. Tidak butuh waktu lama memulihkan kembali kebugaran tubuh dari kelelahan fisik. Apalagi istirahatnya disertai makanan yang sehat dengan porsi memadai, pasti tubuh kita segar kembali. Lain halnya kelelahan batin. Bukan fisik yang memikul beban berat, melainkan pikiran dan emosi yang terkuras. Kelelahan batin bukan disebabkan perjalanan jauh yang ditempuh atau mengangkat barang berat. Tentu bukan, dan berbeda ketimbang kelelahan fisik. Termasuk juga berbeda cara atau metode pemulihannya. Saudaraku, seseorang yang diperhadapkan dengan persoalan hidup yang belum terselesaikan, atau ada harapan pribadi yang tak kunjung terrealisasi, bisa menjadi sumber penyebab kelelahan batin. Dalam keluarga banyak sekali jenis problematiknya. Misalnya, pasangannya tidak setia dalam perkawinan, anaknya terkena kecanduan narkoba, orang tua yang abai tanggung jawabnya, ekonomi yang tidak cukup dibanding kebutuhan yang harus dipenuhi, sakit yang tak kunjung sembuh, dan sederet lainnya. Persoalan-persoalan itu tidak bisa selesai dengan beristirahat dan makan cukup. Memang benar, istirahat cukup dan makanan yang sehat membantu stamina tubuh lebih tahan atas akibat kelelahan batin. Tapi itu bukan solusi yang membuat batin segar kembali. Dengan kelelahan batin yang belum terselesaikan, kita bisa sulit istirahat atau tidur. Pikiran melayang-layang, mengembara ke sana kemari. Saudaraku, pribadi yang mengalami kelelahan batin bisa terlihat dalam bentuk jiwa yang lesu, tidak berdaya, serba pesimis melihat dan meneruskan perjalanan hidup. Batinnya sesak, murung. Pada tingkat tertentu, kelelahan batin bisa menggerogoti ketahanan fisik.
akhirnya sakit. Sakit yang dipicu emosi dan pikiran yang lelah. Dalam bahasa Alkitab, bagaikan bulu yang patah dan sumbu yang pudar. Buluh atau bambu merupakan tanaman yang berongga seperti badang badi. Jika tertiup angin keras, batangnya bisa patah. Kiasan lain yang dipakai dalam firman Tuhan tadi adalah sumbu yang pudar. Zaman itu, saudara-saudara, jenis lampu masih sederhana. Penerangan memakai sumbu dan disertai minyak. Jika kondisi sumbunya hampir habis, maka penerangannya makin redup. Demikianlah Alkitab menggambarkan orang Israel yang mengalami pergulatan batin yang lama dan tak kunjung tuntas. Tiupan angin kehidupan terlalu keras menerpa, sehingga mereka rasanya sudah patah semangatnya dan sulit ditegakkan lagi. Sudah hampir habis sumbunya, sehingga semangat hidup mereka makin redup. Israel yang dibuang ke negeri orang lain, bagaikan bulu yang patah dan sumbu yang pudar. Sudah lemah sekali daya tahan batin mereka. Saudaraku, di saat kritis, yakni kelelahan batin seperti itulah, Sang Nabi Allah Yesaya memberi pesan penguatan bahwa Allah tidak akan membiarkan bulu itu diputuskan atau dipatahkan, tidak akan membiarkan sumbu itu dipadamkan. Artinya, Allah akan bertindak bagi Israel sehingga hidup mereka tegak kembali dan sumbunya terang kembali. Dengan demikian, solusi kelelahan batin manusia terletak pada kebaikan Allah. Allah yang hadir, menghibur, dan melepaskan beban pikiran dan emosi orang yang dicintainya. Saudaraku, saya suka menaruh bunga dan potnya di kamar mandi. 1-2 hari, bunga itu tetap segar, asal disiram dengan air cukup. Tapi jika 1 bulan bunga itu tidak terkena matahari, saya mulai melihat daunnya menguning dan layu. Maka segera saya membawa keluar rumah agar mendapat sinar matahari. Beberapa hari kemudian, bunga itu segar kembali, tidak jadi mati. Seperti itulah saat jiwa, emosi, dan mental kita down atau turun. Dekatkanlah pada mentari kehidupan kita, yaitu Tuhan. Allah yang dekat kita, itulah yang menguatkan kita. Buluh tidak diputus dan sumbu tidak dipadamkan. Itulah sumber pengharapan kita. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, di akhir pekan ini, jika saat ini atau saat tertentu kami mengalami kelelahan batin, kiranya Engkau dekat kami dan kami membuka diri agar Engkau bekerja untuk memulihkan kesegaran batin kami. Karuniakan pada kami kesegaran fisik maupun
rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan memberkati. Masih bersama Pendeta Supriyatno.